Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmatnya hingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta umat beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat para alim ulama, asatiz, tokoh agama, dan para pengurus DKM Sepanorama Bali Residen. Yang kami hormati Bapak Ketua Paguyuban Blok C dan Ketua DKM Al-Hikam. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia beserta jajaran, dan tentunya yang kami hormati hadirin jamaah serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, selamat datang kami ucapkan di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Agar acara kita berjalan dengan khidmat, izinkan kami untuk memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Perkenalkan, nama saya Zalfa dan saya Ahmad. Selanjutnya kami akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu sambutan dan laporan oleh Ketua Panitia Bapak Priyanto. Acara yang keempat yaitu penampilan dai cilik. Acara yang kelima yaitu penampilan salawat dari santri TPQ. Acara yang keenam yaitu pembacaan ad-diya ulami. Acara yang ketujuh dan sekaligus acara inti kita yaitu ceramah umum atau Mau'izatul Hasanah sekaligus doa oleh Dr. Kiai Haji Mukhrij Sidik MA. Dan acara yang terakhir adalah penutupan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kayaknya acaranya belum lengkap nih kalau kita pantun. Wah, betul Mat. Yuk kita hangatkan suasana dulu ya dengan membantu pembukaan. Jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Jangan lupa membeli kurma. Cakep. Mari kita bersama kita membuka dengan po'a, dengan bismillah dan penuh doa. Cakep. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya untuk mengawali acara kita yang penuh keberkahan ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Arhan Al-Farisi Nur Ardianto. Kepada Ananda Arhan Al-Farisi Nur Ardianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bacaan tadi menenteramkan hati dan membawa cahaya iman untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, bacaan tadi bikin kita suasana hati menjadi adem meskipun suasananya panas, Mat ya. Ya, benar. Kalau kata pepatah mah, keindahan itu bisa juga dituangkan lewat pantun. Wih, pantun lagi nih. Oke. Boleh. Ayat suci indah lantunannya. Cakep. Menyentuh hati siapa yang dengar. Cakep. Semoga kita semua mendapat maknanya. Cakep. Untuk bekal hidup dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya adalah sambutan sekaligus laporan dari Ketua Panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bapak Priyanto. Kepada Bapak Priyanto, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Muhammadin. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini kami DKM Al-Hikam Panorama Bali Residen Blok C khususnya akan memberikan laporan terkait pelaksanaan santunan yatim dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1447 Hijriah. DKM Al-Hikam telah menerima donasi santunan yatim sebesar Rp5.700.000 dan telah menyalurkan atau mendistribusikan santunan tersebut ke anak yatim sejumlah 28 penerima santunan anak yatim di lingkungan Panorama Blok C serta para santri TPQ Masjid Al-Hikam.
Adapun rincian untuk santunan anak yatim yang telah kita serahkan, yang pertama kepada RT 03 RW 06 sejumlah 12 santunan, RT 01 RW 02 sejumlah 10 penerima santunan. Untuk Panorama Bali Residen atau anak-anak didik dari TPQ Al-Hikam, total 6 penerima santunan anak yatim. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir untuk para donatur yang telah bersama-sama mendukung untuk kegiatan PHBI Masjid Al-Hikam ini, serta kami ucapkan kepada seluruh jajaran Paguyuban Panorama Bali Residen yang selalu ikut serta dan memberikan segala sumbangsih, baik itu dari tenaga ataupun donasi yang lainnya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada DKM Al-Hikam yang telah memfasilitasi guna untuk memperlancar kegiatan PHBI yang ada di Panorama Bali Residen. Demikian laporan pelaksanaan santunan yatim dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Kami sampaikan terima kasih kepada para donatur dan jamaah Masjid Al-Hikam atas dukungan dan partisipasinya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kepanitiaan kegiatan acara ini. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Priyanto atas sambutannya. Wah, sambutan tadi bikin kita makin semangat ya. Wah, betul banget, Mat. Oke, kita lanjut saja ke acara yang keempat, yaitu penampilan Dai Cilik. Sekarang tiba saatnya kita menyaksikan penampilan spesial dari generasi penerus kita, yaitu tausiah singkat dari Dai Cilik, Ananda Arini Husna Huwaid. Sebagai informasi, Ananda ini putri dari Bapak Dani. Dan langsung saja kepada Arini, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah asam, buah kedong-dong. Kalau ada yang salam, jawab dong. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hikam, Bapak Ustadz Dr. Dindin Ridwanuddin MPD. Yang terhormat Bapak Ustadz Mukhrid Siddiqi MA. Yang terhormat Bapak Ibu Ustadz Ustazah. Yang terhormat hadirin yang berbahagia dan yang saya cintai, rekan-rekan seperjuangan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Arini Husna Huwaida, perwakilan dari TPQ Al-Hikam
Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tema yang berjudul Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tahun pasti kita memperingati Maulid, tapi jangan sampai tidak mengerti apa maknanya. Maulid Nabi adalah memperingati terjadinya waktu kelahiran Nabi kita, Rasul mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu salawat ini tidak? Yuk kita bersenandung bersama. Rohatil atyaru tashdu fi layalil maulidin wa barikun nuri abadu mimmaani ahmadi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. Singkat cerita, beliau tumbuh menjadi orang yang baik, jujur dan bijaksana, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya, hingga diturunkannya wahyu pertamanya melalui malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sempurna, baik dalam akhlak maupun perbuatan. Beliau merupakan teladan bagi kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus harus meneladani beliau dalam segala aspek kehidupan. Salah satu contohnya adalah dengan mempelajari sunnah beliau dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat membawa kita kepada kehidupan di dunia dan akhirat. Dan tentunya kita harus bisa dapat mengambil pelajaran dari setiap sejarah kehidupannya dan para sahabatnya. Jangan sampai kita hanya tahu keluarga artis idola dan tokoh film-film kesukaan kita dibandingkan keluarga dan sahabat Nabi kita. Jangan ya dek ya, jangan. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama menjadikan peringatan Maulid Nabi ini sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk lebih meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat menjadi umat yang taat kepadanya dan umat yang dapat mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf atas setiap kata yang tidak berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh luar biasa penyampaian dari Ananda hari ini ya. Betul betul betul. Walau usianya masih dibilang kecil, tapi pesannya sungguh sangat luar biasa. Benar tuh. Nasihat dari anak kecil kadang justru lebih tulus dan menempel di hati. Betul sekali, Mat. Langsung saja ke acara selanjutnya. Mari kita basahi lisan kita, lisan dan hati kita dengan lantunan sholawat yang akan dibawakan oleh para santri TPQ Al-Hikam. Kepada adik-adik santri, waktu dan tempat kami persilahkan. Kami dari TPQ Al-Hikam mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilil zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azwili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgilil zalimin min zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salawat. Terima kasih. Semoga salawat tadi dapat menambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Zal, kalau udah salawatan ini kita harapkan biar dapat syafaat Rasul ya. Betul betul betul. Selanjutnya yaitu pembacaan Adiyaul Ulami yang akan dipandu oleh Al Ustaz Willy. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Bagaimana penonton jamaah? Komplain Pak Ustaz. Insya Allah di sini udah nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, sejenak kita membaca salah satu kisah Nabi Muhammad yang dibalut dalam kitab Maulid Hadiyaul Lami. Sedikit saya jelaskan bahwa kitab Maulid Hadiyaul Lami ini merupakan karya Habib Umar bin Hafiz, salah satu ulama asal Tarim, Yaman. Untuk selengkapnya bisa dipelajari sendiri masing-masing di Google untuk searching siapa Habib Umar bin Hafiz, bagaimana sejarah hidup beliau dan juga sepak terjangnya di dunia dakwah Islamiyah selama di Indonesia ini. Mari bapak-bapak, sebelum kita baca, dan ibu-ibu, sebelum kita baca kitab Maulid Hadiyaul Lami, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram. Sayyun lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Habibika syafi'il musyaffa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, a'lal wara rutbatan wa arfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asmal baraya jahan wa awsa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wasluk bina Rabbi khaira mahya'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa afina wasfi kulla muja'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa aslihil qalba wa'fu anfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa fil mu'adi washrif warda'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, tahullu fi hisnikal mumanna'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Rabbi arda
عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في جنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلوا عليه صلى عليك الله بريئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا صلوا عليه معالك العطار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة همانا صلوا عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك عزبه لي وليله أنوانا صلوا عليه والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودتين هياج الأسجانا صلوا عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المهب إلى وعدد وليها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمع
يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به أنتعش وأذبرانا صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به أنتعش وأذبرانا صلى الله عليه. واحتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تجعل ربها الرضوانا صلى الله عليه. حق المحبين كذا فاسمع إلى شيار المشفى وعره في العذانا صلى الله عليه. وانشد إلى أوصاف طه المجتبى وأحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من شاعه قد كان صلى الله عليه. أملت به أم الأمينة بنت وهب ما لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من ولد المختار عبد الله بن عبد المطلب راء البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشحم بن عبد مناف ابن كشيقانا صلى الله عليه. ولده يدعى حكيما شغنه قد اعتلى عذذ بذلك شانا صلى الله عليه. وهفت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كيف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للعبي مئوانا صلى الله عليه. وهمنا هملت به أمينة لم تشكو شيئا يأخذ نسوانا صلى الله عليه. وبها أهط اللطف من رب السماء أقصى العذا والهم والأحزان صلى الله عليه. ورعى أدقما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. بدر من في بتينا فاستبشرت ودنا المقاد فعوطري رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لذة أبدا عدد خلقي ورد نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي وتجت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المشفى إلهانا صلى الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
الله صلوات الله عليك أبرز الله المشافع صاحب القدر المرافع فملا نور النواهي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكسر أصنام الشرك وبنا شرك تصدى ودنا وقت الهداية يا رسول الله وهما الكفر تذعذع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة يا رسول الله من به الآفات ترفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الهجر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون اعتراما قد دها من حول أفضى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله فلا أنت فتسجد وتنادى فتشفى فعليك الله صلى
ما بدا نور وشاشا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله وبك رحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عديم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا وأتنا بكل ما تمام وكفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب جئتنا يا الله بها يلحق ليحمى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله وأديم الأمر بحسنى يا الله وزكيني العقبى ومرجى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفى يا الله وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وعلي وصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekian pembacaan maulid sholawat dan juga kitab maulid Adiyaulami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz Willy. Semoga Al-Hadiyatul Ulami tadi menghidupkan kembali cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara yang kita nanti-nantikan, acara inti, yaitu ceramah umum atau Mau'izatul Hasanah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mukhrid Sidiki MA. Kepada beliau waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saya hormati, saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Hikam beserta seluruh jajaran jamaahnya dan seluruh yang terlibat untuk memakmurkan Masjid Al-Hikam. Mudah-mudahan lelah letihnya itu semua menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para tokoh masyarakat, para guru, para asatidz, para hujjaj yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Ibu-ibu ada majelis taklimnya, ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu. Mudah-mudahan menjadi majelis taklim perkumpulan ahli surga insyaallah. Anak-anak muda sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang ceramah mana, yang ceramah tuh? Yang ceramah mana? Ini repotnya kalau ada dua penceramah, penceramah pertama bagus, penceramah kedua kebanting jadinya. Mana itu penceramahnya tuh? Siapa namanya tadi? Hari ini mana, hari ini sini maju. Hari ini mana, sini hari ini. Hari ini pilih kantong kanan apa kantong kiri? Kanan, soalnya kalau kiri HP. Kantong kanan, bener nih. Oke, ini kantong kanan. Kantong kanan apa kantong atas? Udah ini. Iya, soalnya sama aja. Iya. Jajan. Duit bensin. Jangan kasih ibunya, jangan. Beli rokok, bapaknya beli rokok. Itu kalau mau lihat ahli surga itu, lihat itu anak-anak yang keliaran itu ahli surga tuh. Jadi kalau kita mau ngeliat ahli surga, datang ke TK Bu, ahli surga tuh. Kalau mau lihat taman surga, datang ke TK, itu taman surga. Taman surga sebenar-benarnya taman surga. Itu tuyurul jannah, burung-burung surga itu. Yang lari-lari itu burung-burung surga itu. Sama yang 80 tahun ke atas itu tuh ahli surga tuh. Ya, doa itu penduduk istimewa di bumi. Doanya makbul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf yang mungkin tidak saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur alhamdulillah masih bisa kumpul dalam momen dan acara yang penuh berkah ini. Untuk tahu betapa ini tuh mahal dan kita harus bersyukur, berapa banyak yang tadi malam berangan-angan pengen kumpul pagi hari, pengen datang pagi hari, pengen ketemu pagi hari, angan-angan pengen ketemu pagi hari, boro-boro ketemu pagi hari, tadi malam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Angan-angan tinggal angan-angan. Berapa banyak yang tadi malam pengen silaturahim, pengen ketemu tetangga, pengen ketemu ibu-ibu, nggak bisa ketemu karena dia sudah innalillahi wa inna ilaihi. Dan kita sekarang berangan-angan, nanti sore saya pengen silaturahim, nanti sore saya pengen ketemu sama orang ini, nanti sore saya pengen begini, nanti sore saya pengen begini. Angan-angan. Nabi bilang nih garis nih angan-angan. Garis nih, garis innalillahi wa inna ilaihi, garis kematian. Siapa yang nyangka kalau nanti sore kita bisa ketemu lagi? Nggak ada yang bisa. Angan-angan tinggal angan-angan. Alhamdulillah sekarang kita masih
dikasih umur, bisa ketemu, bisa silaturahim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar. Nikmat. Orang bisa mati mendadak, yang lagi mancing mati. Orang meninggal tuh kata Nabi seringkali karena kebiasaan hidup. Lagi main karambol, ya. Alhamdulillah ibu masih dikasih. Mudah-mudahan sisa umur ini kita bisa pakai untuk amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasan Allah masih kasih umur ke kita? Itu pertanyaannya kan. Kalau malaikat bilang, ya Allah itu mukhrij masih kau kasih umur, buat apa dikasih umur? Mungkin dia bisa tobat, mungkin dia bisa amal soleh, mungkin dia masih ibadah. Kasih kesempatan malaikat. Tapi kalau jawabannya nggak ada, ya Allah untuk apa dikasih umur itu? Mukhrij dikasih umur. Iya ya, nggak penting juga ya, udahlah cabut aja. Jadi tanyakan apa urgensi kita tuh masih hidup tuh apa? Tiap hari berdoa kita minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Itu kata malaikat, nih hamba cerewet nih. Matiin aja kita ganti dengan 10.000 hamba yang nggak cerewet. Jadi sekarang kita tanyakan, apa pentingnya kita masih hidup di dunia ini? Maka mudah-mudahan umur yang kita punya ini, sisanya nggak tahu sampai kapan, bisa digunakan untuk beribadah dan beramal soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Itu yang pertama, kita bersyukur. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kita ini lahir di Indonesia. Ini nikmat besar. Banyak orang gak bersyukur lahir di Indonesia. Negara yang kalau maulid semau-maunya aja, ngadain maulid di mana aja, sampai nutup jalan. Negara mana yang ngadain maulid semau-maunya? Di Malaysia khotib Jumat tuh harus pakai surat pemerintah, Pak DKM. Kalau pemerintah nggak ngeluarin surat tugas, itu nggak bisa khutbah tuh, khutbah Jumat. Di Indonesia nggak datang, badal aja kirim. Nggak bisa datang nih, kirim badal ya, beres. Nggak bisa itu. Indonesia duduk di mana ya, bawah pohon kosong, duduk di bawah pohon, bikin majelis jadi itu, nggak perlu masjid. Kumpul-kumpul bikin pengajian jadi di mana aja. Indonesia nikmat. Bayangkan kalau kita lahirnya di Palestina, lahir di Gaza, boro-boro makan jeruk. Ini mah enak, duduk makan jeruk. Ibu-ibu udah habis belum snacknya? Bapak udah habis. Itu bedanya bapak sama Pak Haji itu begitu kan. Kalau Pak Haji malu-malu jeruk yang dikupas baru satu. Bukan gak pengen, malu doang. Malu aja mah. Bukan gak pengen, bukan. Malu aja. Kalau bapak kan udah gak perlu malu gitu. Ya, bedanya yang di depan sama yang di bawah begitu emang. Bukan gak pengen, malu aja. Jadi alhamdulillah ini kita lahir di Indonesia, nikmat besar, syukuri. Bilang alhamdulillah ya Allah, saya lahir di Indonesia. Nikmat yang besar, 85% muslim. Bayangin kalau kita jadi orang Islam sehat lahir di India. Di India, Bu. Sapi disembah. Di Lombok ada itu rumah yang kalau bersihinnya tuh pakai kotoran sapi, itu ada. Saya lupa nama sukunya apa tuh. Sapi disembah. Ibu pakai kerudung mau pengajian lewat gang di India, ditarik kerudungnya. Minoritas. Tapi di Indonesia alhamdulillah 85% termasuk yang nggak sholat, yang nggak puasa, lumayan buat nambahin jumlah. Alhamdulillah. Tapi kan kalau bapak pakai peci mau Jumatan nggak ada yang ganggu kan? Karena walaupun dia nongkrong nggak sholat Jumat, dia nggak bakal ganggu karena dia juga muslim. Walaupun nggak sholat, lumayan buat nambahin jumlah. Itu nikmatnya lahir di Indonesia. Bersyukur, ini nikmat besar.
Nikmat besar. Aduh, lihat rumah bapak ibu mewahnya, Masya Allah. Bagaimana saudara-saudara muslim kita itu di Gaza, la haula wala quwata illa billah. Lagi apa mereka sekarang? Nunggu makan, kapan karung gandum datang lagi. Kita sampai nggak kemakan nih makanan. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu. Bersyukur. Kalau hanya satu itu nikmat yang Allah kasih ke kita, itu juga udah enak. Maka sekali lagi Al-Fakir mengingatkan, nikmat ini disyukuri. La in syakartum, apabila nikmat ini disyukuri, maka Allah tambah rasa nikmatnya. Yang ditambah itu bukan nambah materinya, bukan nambah banyaknya, tapi rasa nikmatnya makin nikmat. Apa buktinya? Kalau kita lahir di Indonesia nggak bersyukur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, maka di Indonesia ini ngeluh aja kerjaannya. Nggak ada yang beres dah pokoknya di Indonesia dah. Emang banyak sih yang nggak beres, tapi nggak ada yang beres jadinya. Ini salah, itu salah. Coba yang ada dulu disyukuri. Alhamdulillah lahir di Indonesia, negara mayoritas muslim, ngadain acara keislaman PHBI bebas di mana aja kapan aja. Ini maulid nih nggak ada ujungnya ini Bu nih. Ini maulid nih ada awalnya nggak ada ujungnya. Awalnya Robiul Awal, ujungnya nggak ketahuan. Itu sampai, mohon maaf, sampai bulan Rajab nih maulid masih ada. Maka saya bilang nih kalau ngundangnya bulan Rajab, usahain pagi maulidnya, karena maghribnya Isra Mi'raj. Ya biar sekalian aja gitu. Nah ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dilahirkan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang sangat-sangat besar. Sangat besar. Ini nikmat yang sangat besar. Menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok jadi umat Nabi Muhammad itu nikmat? Kenapa nikmat? Oh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kan peringatan-peringatan banyak ya. Ada peringatan Maulid Nabi Muhammad, ada peringatan 17-an, ada peringatan Muharraman. Peringatan tuh banyak. Ada peringatan kelahiran Nabi Isa ya, 25 Desember ya, kelahiran Nabi Isa. Coba lihat, kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu beda dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya apa? Kalau kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditonjolin namanya Muhammad, Maulid Nabi Muhammad. Yang dibaca sirah Nabi tadi itu yang dibaca Ibu, itu bukan mantra-mantra, itu yang dibaca sejarah Nabi itu. Cuman pakai seni gitu aja. Itu kehidupan Nabi dari lahirnya, masa mudanya Nabi itu kayak bagaimana, nerima wahyu itu kayak bagaimana tuh tadi tuh. Jadi kalau Maulid Nabi isinya apa Ustadz? Maulid Nabi isinya baca riwayat hidup Nabi, ceramah ngomongin Nabi, itu isinya. Tapi coba kelahiran Nabi Isa, di mana Nabi Isanya? Nyeritain kelahiran Nabi Isa nggak? Nggak ada yang keluar dari Nabi Isa. Yang keluar itu Sinterklas. Musim salju, pohon Natal, itu Isanya tuh nggak keluar tuh. Nabi Isanya tuh nggak keluar itu. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang keluar siapa? Yang keluar Nabi Muhammad SAW. Itu nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang benar-benar diingat oleh seluruh umatnya di dunia. Karena Nabi Isa itu nggak diingat itu, nggak diingat. Lah pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad SAW itu diingat betul sama umatnya? Karena Nabi Muhammad sendiri ingat banget sama umatnya.
Ini nikmatnya jadi umat Nabi. Ibu cinta dengan anak-anak ibu, bapak cinta dengan anak-anak bapak cinta dengan istri bapak, ibu cinta dengan suami ibu. Tapi ada yang lebih cinta kepada anak-anak ibu dibandingkan cinta ibu. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Lebih cinta kepada anak ibu daripada ibu cinta kepada anak ibu. Kita punya orang tua kita cinta sama kita, tapi ada yang lebih cinta kepada kita dibandingkan cinta orang tua kita kepada kita. Siapa? Nabi Muhammad. Apa buktinya Ustadz? Tak buktikan. Ibu mana yang bilang kepada anaknya, "Nah, ibu kangen pengen ketemu keturunanmu yang ke-8." Gimana? Terbatas sampai cucunya. Kerinduannya terbatas sampai cucunya. Tapi gak akan tembus ke keturunan ke-8, gak akan. Di mana pemimpin dunia, presiden yang bilang, "Aku pengen ketemu, pengen kumpul sama rakyat Indonesia tahun 2050 ketika aku udah mati." Nggak ada. Nggak ada pemimpin dunia itu yang begitu mencintai umatnya, mencintai rakyatnya, sampai pengen ketemu nanti dengan yang belum lahir. Itu nggak ada. Hanya satu manusia yang ketika hidup dia ucapkan, "Wadattu anni laqitu ikhwani." Aku pengen ketemu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Sahabat bilang begini, "Ya Rasul, kita ini saudara-saudaramu." Apa kata Nabi? "Bukan, kalian bukan saudaraku. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudaraku adalah orang yang belum lahir, lahirnya nanti akhir zaman. Dia belum pernah ngelihat aku, tapi dia beriman kepadaku." Nah, itulah kita semua ini. Nabi pengen ketemu kita padahal kita belum lahir. Lahirnya juga jauh, 1400 tahun jaraknya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mencintai umatnya tembus antar generasi sampai hari kiamat. Maka dialah yang lebih cinta kepada anak kita dibanding kita, orang tuanya. Dialah yang lebih mencintai kita dibandingin orang tua kita mencintai kita. Dialah yang mencintai rakyat Indonesia dibandingkan pemimpin Indonesia mencintai rakyatnya. Dialah Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah untungnya jadi umat Nabi Muhammad. Bersyukur kita. Jauh sebelum kita lahir Nabi pengen ketemu. Nah, pertanyaannya sekarang, kita pengen ketemu balik apa enggak? Nah, itu masalahnya. Kalau pengen ketemu balik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai aku. Cirinya cinta Nabi apa? Menghidupkan sunnah Nabi. Kalau dia menghidupkan sunnahku, dia mencintai aku. Kalau mencintai aku, pasti ketemu aku. Di mana? Di surga. Nah, tapi gimana Ustadz cara ngamalin sunnah? Nah, ini biar jelas hari ini. Sunnah itu artinya apa, Bu? Sunnah itu artinya yang dikatakan, yang dilakukan, ditetapkan, atau semua sifat yang disandarkan kepada Nabi itu namanya sunnah. Jadi ibu misalnya ingat satu omongan ini siapa yang ngomong ya? Oh, Nabi, itu namanya sunnah itu. Ibu ngelihat satu perbuatan itu siapa yang melakukan ya? Nabi, itu namanya sunnah itu. Nih tampilan model begini ini dari mana ya? Nabi, itu namanya sunnah itu. Pokoknya semua yang disandarkan kepada Nabi namanya sunnah. Lah pertanyaan saya, apakah semua yang disandarkan kepada Nabi bisa diamalin apa enggak? Tidak. Tidak semua sunnah bisa diamal.
Saya kasih contoh, semua yang disandarin ke Nabi namanya sunnah ya. Semua, apapun yang disandarin ke Nabi, ini dari Nabi, ini yang ngomong Nabi, ini yang melakukan Nabi, penampilannya kayak gini Nabi, itu namanya sunnah ya. Pertanyaannya, semua yang dilakukan Nabi itu bisa dipraktekin apa enggak? Kagak. Saya kasih contoh, Nabi hidungnya mancung, sunnah nggak hidung mancung? Gimana pada KM? Nabi hidungnya mancung, disandarin ke Nabi nggak hidung mancung? Berarti hidung mancung itu apa? Sunnah. Bisa diamalin, di filler tambah benang. Apakah itu sunnah Ustaz? Iya itu sunnah, karena secara bahasa gitu. Ma'udhifa ilan Nabi SAW min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Nabi rambutnya nggak keriting, tapi juga nggak lurus, ikal. Berarti sunnah. Kita botak nih, bid'ah berarti kita. Oke. Itu disandarin ke Nabi, tapi dalam bentuk apa? Fisik ya. Oke, baik. Nabi istrinya 9. Sunnah bu, bisa dipraktekin. Kata pada kamu enggak, itu bukan sunnah. 4 kan begitu. Perbuatan Nabi bukan? Namanya sunnah bukan? Bisa dipraktekin? Enggak bisa, haram. Yang pojok loh, 2 boleh. Ya. Nah, jadi nggak semua yang disandarin ke Nabi bisa dipraktekin plek ketiplek, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi hati-hati kalau kita ngomong amalin sunnah yang mana nih? Karena semua yang disandarin ke Nabi namanya sunnah. Nah jadi mana yang dipraktekin? Yang dipraktekin adalah akhlak Nabi Muhammad. Itu akhlak. Karena sunnah, semua yang disandarin ke Nabi itu sumbernya kalau nggak budaya. Nabi pakai gamis. Emang baju di sana gamis bukan batik. Ya. Nah, saya mau tanya sekarang. Kalau ada toko baju namanya toko baju sunnah, isinya apa? Gamis. Batik ada nggak? Karena Nabi pakai. Tapi masalahnya kan bener kan, pakai gamis itu sunnah karena Nabi pakai. Tapi masalahnya sumber gamis itu budaya. Memang orang sana semuanya pakai gamis, pakai apa nih? Imamah tuh tutup kepala. Emang di sana mah begitu. Itu sunnah Nabi, yang dipakai Nabi, yang disandarkan kepada Nabi, tapi sumbernya budaya. Nah sekarang saya tanya, kalau begitu pakai batik sunnah nggak? Kenapa Maulidan nggak ada yang pakai batik? Karena nggak sunnah kan? Ya coba, sunnah nggak pakai batik? Wah, emang nggak ada baju lagi kayaknya. Sumbernya budaya. Bagaimana kalau saya bilang Nabi itu nggak pakai gamis, Nabi itu pakai baju lokal. Nabi itu tidak pakai gamis, Nabi itu pakai baju lokal. Selama nggak bertentangan dengan syariat, nggak apa-apa. Berarti pakai baju lokal hukumnya sunnah. Selama nutup aurat nggak bertentangan syariat, pakai baju lokal itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi pakai baju lokal. Pakai baju lokal disandarkan kepada Nabi. Pakai baju lokal hukumnya sunnah. Batik sunnah. Cuman sendiri nih batiknya sana yang sunnah. Ya.
Itu budaya yang dilakukan Nabi, yang disandarkan kepada Nabi, sumbernya budaya, sunnah, benar. Lah kita pakai batik, ya nggak apa-apa karena itu sumbernya budaya. Yang kedua, yang dilakukan Nabi, sumbernya selera Nabi. Nabi punya selera, contohnya makan kambing. Ibu doyan kambing nggak? Ibu doyannya tempe. Tempe sunnah nggak? Nabi makan kambing karena memang selera, paha kambing. Nabi suka labu. Kalau kurma jangan tanya. Nah ini yang sumbernya selera. Yang sumbernya selera juga dilakukan, diikuti, bagus. Enggak apa-apa. Karena sumbernya selera. Setiap orang punya selera. Selama enggak haram boleh. Nabi itu suka makan labu, Ibu. Ada sahabat yang ngelihat Nabi makan labu, lalu dia ikut makan labu. Nabi meninggal, dia makanin labu tuh. Lalu ada orang nanya, ente kok doyan amat labu? Perasaan dulu nggak doyan. Sejak saya ngelihat Nabi makan labu, saya jadi doyan labu. Selera tuh. Kenapa dia doyan labu? Karena Nabi doyan labu. Tapi kalau yang nggak doyan, ya nggak apa-apa. Karena itu selera. Ya. Nah, apa yang harus ditiru? Yang harus ditiru sunnahnya Nabi Muhammad SAW adalah akhlak Nabi Muhammad. Wah ini sunnah. Ini kalau dilakukan baru bukti dia mencintai Nabi. Kalau dia mencintai Nabi bakal ketemu Nabi. Praktekin akhlak Nabi Muhammad SAW. Luar ini berat. Bagi yang gak dapat hidayah memang berat. Masya Allah beratnya luar biasa. Saya kasih contoh Bu. Ini karena kita ini ibadah kita ini ibadah selera, ibadah yang enak-enak doang gitu. Itu kalau ngomong sunnah tuh ntar yang enak-enak doang. Amalin sunnah tuh yang enak-enak doang, yang dipengenin doang. Contoh, ini contoh kita nih ibadahnya ibadah selera ya. Ini contoh nih ibadah selera, ya. Lagi pusing, lagi ruwet, lagi bosen, duit banyak. Kemana? Umroh. Karena duitnya banyak. Bosen sedikit, umroh. Hukum umroh, sunnah. Lalu dia bilang, kenapa umroh mulu loh? Ya sunnah. Tapi coba duit umrohnya misalnya ada nggak yang nggak bisa sekolah di sini? Ada nggak tetangga yang rumahnya roboh nggak punya duit buat bangun? Ada nggak yang sakit nggak bisa bayar? Itu sunnah juga, cuman nggak mau. Jadi kita milih sunnahnya yang gampang. Istri banyak itu sekarang, sunnah. Milih sunnahnya yang bagaimana Bu? Yang maunya doang. Jadi kita ini ibadahnya gimana? Ibadah sesuai selera gitu ini. Nah sekarang kita lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Enak diceritain tapi nggak gampang untuk dipraktekin. Inilah cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ini kita lihat ya. Nabi Muhammad SAW itu saking cintanya kepada umat. Nah ini yang kudu dipraktekin mah. Pernah ada orang datang ke Nabi. Ini ya. Cerita ini silakan dipraktekin. Karena ini sangat jarang diceritain. Tapi meraktekinnya kalau saya udah pulang aja. Ya. Karena saya bukan orang sini. Jadi praktekinnya kalau saya udah pulang. Jadi ada orang ngaji ke Nabi, orang Badawi, Badui. Badui itu bahasa Arab Bu. Bada itu artinya orang yang hidup di alam. Orang Arab itu hidupnya di alam, nunggu hujan.
Di mana ada awan gelap, hujan, nah dia pergi ke sana nyari mata air. Jadi kalau habis hujan tuh ada apa? Oase kan? Ada oase, bawa tuh kambing-kambing tuh minum. Nanti kering, cari lagi di mana hujan, pergi lagi. Nah namanya Badawi itu, orang yang hidupnya di alam. Orang Badui datang ke Nabi ngaji. Begitu mau pulang dia bilang begini nih, ya Rasul, aku seneng kalau ngaji sama engkau nih, aduh nikmat dah pokoknya kalau ngaji dah. Bagus, cuman begini ya Rasul, aku punya rumah nih jauh, balik gunung, rumahnya di balik gunung. Rasul itu orang yang peka ibu sama orang. Kalau ibu ada tamu bilang ke ibu, aduh rumah saya nih jauh, paling ibu cuman bilang, sama saya juga pulang kampung jauh. Kalau Rasul nggak begitu. Ini orang bilang, ya Rasul rumah saya ini jauh, tapi saya pengen ngaji sama kamu, cuman rumah saya jauh. Itu yang ada di kantongnya dikeluarin sama Nabi. Nih buat ongkos. Kalau Nabi yang di kantong dikeluarin, jangan minta sama kita dah. Makanya praktekinya ke orang sini. Kan kita mah pulang habis ini. Nih buat ongkos kata Nabi nih, buat ongkos. Tuh, buat ongkos. Tuh, Nabi. Ini ajaibnya si orang Baduy, itu duit dihitung. Cuman segini ya Rasul. Emang orang kampung. Enak kan diapain itu? Ada orang tetangga ibu minta bantuan. Ibu boleh pinjem duit gak nih? Ini saya lagi butuh duit, lagi nggak ada duit banget ini, suami saya lagi nggak ada, ini lagi pergi nih jauh nih, belum ngirim duit. Ya udah nih, dihitung segini bu. Masa Bu RT segini ngasihnya? Itu begitu. Masa ya Rasul? Ini Sayyidul Mursalin segini ngasihnya. Nabi akhir zaman segini ngasihnya. Kira-kira begitu. Enaknya diapain tuh? Itu ada Umar, itu Umar pengen nyekek aja tuh. Orang kurang ajar, pengen dicekek sama Umar bin Khattab. Kata Rasul, Umar jangan diganggu. Ini murid siapa? Ini muridmu ya Rasul. Mintanya ke siapa? Mintanya kepadamu. Ya ngapain kamu ikut-ikutan? Dah diam. Dibawa ke rumahnya, ngomong berdua. Rasul keluarin semua yang dipunya, dikasih semuanya. Seneng gak? Senengnya luar biasa. Senengnya luar biasa. Itu orang begitu keluar dari rumah Nabi ketawa mulu, sholawat aja, sholawat, senyum-senyum. Ya nerima duit, senyum-senyum. Umar bingung, yang tadinya marah sama Nabi, dongkol sama Nabi, ngeluh sama Nabi, keluar-keluar senyum. Ya wajar. Kok bisa ya Rasul? Ya bisa lah. Kenapa? Dikasih duit. Lah alasannya apa? Pentingnya apa? Dikasih duit. Ini kan murid ya. Kiai minta duit, guru minta duit sama murid. Gak pantas ya Bu ya? Murid minta duit sama guru, bayangin. Minta ongkos. Udah dikasih, dihitung, bayangin. Tapi itulah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Aku gak pengen ada orang yang keluar dari rumahku. Aku gak pengen ada orang yang duduk denganku. Aku gak pengen ada orang yang bersamaku. Lalu ketika berpisah, wa fi qalbihi alayya syai'un, di dalam hatinya ada ngeluh. Jalan sama Ustaz 3 jam gak mampir pisan ke warteg. Nabi gak mau kayak gitu. Perasaan warung Padang banyak gak ada yang dimampirin. Sejam duduk kopi gak keluar pisan. Wa fi qalbihi alayya, aku gak pengen ada orang datang ke rumahku,
bertamu ke tempatku, ngaji sama aku, ketika dia pulang wa fi qalbihi alayya syai'un, ada dongkol ngeluh di dalam hatinya. Gini amat bertamu sama Bu RT, aqua nggak ada yang keluar bibir sampai kering. Misalnya Nabi nggak pengen, karena kalau ada orang yang dongkol sama Nabi, yang marah bukan Nabi. Di mana ada pemimpin seperti ini? Ini sunnah. Pertanyaannya siapa yang meraktekin? Emang yang sunnah-sunnah gampang-gampang dong kita maunya. Udah gitu sunnahnya nyuruh-nyuruh lagi puasa lo Senin Kemis begitu aja udah. Belum duha lo, gitu aja udah. Ya, wa fi qalbihi alayya syai'un. Silakan dipraktekin kalau saya udah pulang. Datang ke DKM, bertamu ke DKM. Ya, rumah saya jauh. Ini sunnah Nabi. Siapa yang praktekin? Tapi siapa yang praktekin? Yang begini mah susah untuk dipraktekin. Enak diceritain, ogah untuk dipraktekin. Milih sunnahnya yang gampang, yang gampang-gampang aja, yang kebetulan pas sama dia. Emang dia suka gamis, dia bilang sunnah ini mah, emang dia doyannya gamis. Emang doyanannya, ini ngikutin selera gitu. Emang duitnya ada, umroh mulu, begitu aja. Ngikutin seleranya aja, ya, yang seneng-senengnya aja. Nah itulah. Tapi Nabi Muhammad SAW sangat-sangat mencintai umatnya. Gak pengen orang tuh pisah sama Nabi, dongkol sama Nabi, ngeluh sama Nabi. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ketika ada orang Yahudi meninggal. Orang Yahudi meninggal, digotong. Ini jenazah orang Yahudi meninggal lewat depan Nabi dengan sahabat-sahabatnya. Nabi berdiri ngasih penghormatan. Sahabat bilang, ya Rasul, itu mah orang Yahudi. Yahudi itu. Dikira Nabi nggak tahu kali. Itu mah orang Yahudi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Muhammad SAW, iya betul itu orang Yahudi. Cuman aku sedih. Kenapa aku sedih? Karena orang itu lolos dari dakwahku, nggak jadi umatku. Sedih Nabi. Siapa pemimpin yang seperti itu? Tuh kita ini mohon maaf, kita bawa motor, bawa mobil, spion diserempet, ibu bilang apa? Mampus aja loh. Itu ciri-ciri bukan wali itu begitu, gampang sumpah serapah emang. Karena kalau dia wali mampus orang itu. Ciri-ciri bukan wali itu gampang sumpah serapah. Kenapa? Karena kalau dia wali beneran, makbul. Ya. Sialan lu, mampus aja lo. Mampus lah. Wali. Karena definisi wali dalam hadis qudsi itu, kalau dia angkat tangan aku kabulkan, kalau dia minta aku kabulkan. Itu kekasihku kata Allah tuh. Ya, man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Kekasihku, waliku. Kalau dia minta pasti aku kabulin. Nah cirinya kalau kita ngomong gak dikabulin, nah itu kita bukan wali. Nah maka wali jarang ngomong. Karena kalau ngomong, nah kita hujan nih, ini panas nih hujan. Ya hujan lagi itu coba. Panas amat nih. Ini bukan wali. Mengeluh mulu kan. Itu bukan wali itu. Ya. Nah kalau wali itu, kalau ngomong tuh harus hati-hati karena makbul. Nggak bisa main-main. Nabi, lihat Nabi ke Taif, mentok dakwah di Mekah, mentok nih bu. Ibu pernah ke Taif naik kereta gantung? Mudah-mudahan insya Allah. Tolong
Pak DKM nih, mumpung saya pilih satu orang ibu-ibu umroh. Saya tunggu di Mekah insya Allah. Ya, ibu ya. Ya, iya gratis, umroh gratis. Ibu mau 2 kali boleh, 4 kali boleh. Saya tunggu di Mekah. Iya, umroh emang gratis. Yang bayar kan pesawat. Umroh gratis. Ya, buat ibu umroh gratis, insya Allah. Ketemu di Mekah ya. Mentok dakwah di Mekah ke Taif kan bu? Ke Taif pak, Bani Sakif. Masya Allah, kita mah di sini ya ada jeruk, ada kue, ada air. Aduh, nikmatnya Masya Allah. Nabi datang ke Taif pengen dakwah, mentok di Mekah ke Taif pengen dakwah, dilemparin, diludahin, dikejar-kejar. Lah saya nyampe sini dilemparin, dipulang ngapain amat? Lah, kenapa? Jangankan dilemparin, sepi aja pulang mendingan. Lah ini mah dilemparin bu, dilemparin sampai berdarah kakinya. Akhirnya Nabi keluar, ya, dilemparin, kakinya jatuh, berdarah, diangkat lagi sama orang tua. Bangun Muhammad, bangun. Dilempar lagi sama anak-anak kecil. Tuh batu dikasihkan anak kecil, lemparin. Penyihir tuh, lemparin. Jatuh, diangkat lagi, lemparin. Begitu. Akhirnya Nabi SAW turun, masuk ke kebun kurma. Malaikat Jibril datang bawa 2 staf khusus. 2 malaikat penjaga gunung. Jadi Mekah itu kan lembah. Ada 2 gunung, ada malaikat penjaganya. Ya Rasul, ini sudah kelewat batas nih. Orang Taif nih kelewat batas nih. Kalau kau mau, aku timpakan nih Taif ke mereka nih, timpa. Mohon maaf ibu. Kalau tetangga kita bilangin jangan jemur di pagar kita, dijemur lagi. Kita beresin baik-baik. Besok jemur lagi. Jadi kita bilang apa? Malaikat nawarin, kita hancurin aja rumahnya apa? Pak RT, jadi Pak RT di sini suruh kumpul, nggak ada yang kumpul. Suruh datang, nggak ada yang datang. Kerja bakti, nggak ada yang mau ikut ngumpulin duit, ogah-ogahan. Malaikat bilang, Pak RT kita habisin aja apa nih? Maka kita bukan wali emang. Ya, itu ciri-cirinya. Emang bukan wali. Emang gak makbul gitu doa kita. Lihat Nabi Muhammad SAW, ini sunnah. Cuman gak bisa meraktekinya susah banget. Maka kalau pengen ngomongin sunnah, ngomong sunnah sekalian. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Fa innahum qaumi, jangan itu mah warga saya. Gak ngumpulin kas juga tuh warga saya. Emang sih dia mah suruh ronda gak pernah mau. Kopi gak keluar, ronda kagak mau. Tapi begitu-gitu juga warga saya. Fa innahum qaumi, itu kaumku. Jangan Jibril, jangan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dan aku berharap akan keluar dari sulbi mereka man ya'budunallah, akan keluar nanti satu saat dari sulbi mereka, rahim mereka, generasi-generasi yang menyembah Allah Subhanahu. Maka nanti generasi kedua itu semua jadi mujahid, perang sama Nabi itu. Generasi kedua, generasi pertamanya mati habis, generasi keduanya masuk Islam. Pertanyaannya, siapa yang model pemimpin cinta kepada umatnya seperti ini? Siapa? Mohon maaf, kalau kita ini orang salah dikit, kita cari alasan supaya dia masuk neraka. Cari alasan kita supaya dia masuk neraka.
Nabi itu orang yang susah ngelihat orang susah. Seneng kalau orang juga beda sama kita, seneng lihat orang susah. Susah lihat orang. Pak DKM baru beli mobil, tetangganya Pak RT tuh nyaut dah tuh Pak RT, baru nih baik-baik bayar, takut diambil Ambon leasing. Udah nyinyir aja dia, 3 bulan juga Ambon datang kan. Pak DKM kedatangan tamu, Pak RT keluar dari leasing ya. Nabi itu orang yang susah lihat orang susah. Maka ciri ulama warasatul anbiya. Nah ini, kalau pengen ngeliat nih, ini kira-kira anak kita punya bakat warasatul anbiya apa enggak? Pewaris Nabi. Gampang lihatnya. Dia susah nggak ngeliat orang susah, seneng nggak lihat orang seneng. Kalau sebaliknya itu nggak ada bakat jadi pewaris Nabi itu. Nabi itu susah lihat orang susah, seneng kalau orang juga seneng. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau umatnya susah tuh, nggak mau. Ya. Kalau Qurannya bilang bagaimana? Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Azizun alaihi man, merasa sedih, merasa berat, merasa apa lagi? Sakit, apa yang membuat umatnya sakit. Merasa berat, apa yang membuat. Maka Nabi itu manusia yang mencari alasan. Nih kita semua di sini masuk surga. Itu Nabi cari alasan. Yang di pojok masuk surga, yang pojok masuk surga, pojok masuk surga. Semuanya dicari alasan sama Nabi masuk surga. Jalan surga banyak. Alhamdulillah, sholat di masjid jalan surga, alhamdulillah. Baca Quran jalan surga, alhamdulillah. Sedekah jalan surga, alhamdulillah. Tahajud jalan surga, puasa jalan surga. Ustaz, saya mah nggak kuat sholat banyak-banyak. Saya mah nggak kuat puasa banyak-banyak. Sedekah juga saya emang duitnya juga pas-pasan. Jalan surga saya bagaimana? Ibu apa? Saya dagang lontong, Ustaz. Oke. Ini sunnah Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, ini ada, kalau kita baca Riyadus Shalihin ada bab namanya samhan, bab as-samahah fil bai' wasyira, bab murah hati ketika jual beli. Nah ini contoh nih. Kata Nabi Muhammad SAW, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a samhan idza syara. Allah akan merahmati. Allah akan merahmati. Allah akan menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada siapa? Kepada orang yang kalau jual beli murah hati. Kalau dapat rahmat Allah masuk surga nggak Bu? Masuk surga. Ibu jualan lontong, kata Nabi, Allah akan merahmati orang yang kalau jual beli murah hati. Pok berapa nih lontong? 5.000 4. Gede-gede nih Pok. Nggak kayak di sono kecil-kecil. Iya emang segitu ukurannya. Orang ngerasanya beli, padahal ibu sedekah. Orang rasanya beli itu 5.004. Padahal memang harusnya ukurannya nggak segitu, ibu tambahin dah tuh. Yang biasanya oncom, daging kambing. Ya, orang rasanya beli, padahal ibu nyisipin sedekah ibu di situ. Itu namanya samhan idza ba'a, murah hati. Jadi kalau jualan tuh nggak nyusahin pembeli. Kalau jualan itu nggak nyusahin pembeli. Waduh Pok, kembalian 200 nggak ada nih. Gimana? Ibu yang jualan nggak ada 200 kembali. Ya udah Pok, harusnya nih 5.300 nih. Ya, kembalian 200 nggak ada nih. Ya udah 5.000 aja. Itu namanya samhan idza ba'a, murah hati ketika jualan, nggak nyusahin orang waktu jualan. Kalau naruh harga tuh kira-kira gitu loh. Nah, syukur-syukur ketemu pembeli yang juga sama murah hati. Berapa Pok? 5.300. Ya nggak ada kembaliannya nih 200. Ya udah buat di sini aja 5.500.
Yang repot kan carilah pok kembaliannya. Ada 300 lumayan itu. Nah ini kadang-kadang nggak ketemu. Kalau ketemu enak nih. Pembelinya murah hati, yang jualnya. Nah yang repot kalau nggak ketemu. Pembelinya murah hati. Berapa bang kangkung? Kangkung berapa ini kangkung? 3.000. Jam 9 ini 2.000. Jadi lewat jam turun harga kangkung. Itu lebih dari dolar. Dolar tuh naiknya tuh lama. Ini mah kangkung dari jam 8 ke jam 9 udah berubah harga. Itu yang jual udah murah hati tuh, ya. Dia bawa kangkung, dia kasih harga yang ngepas. Ketemu pembeli yang berapa ini kangkung? 3.000. 1.000 nih mah layu-layu begini. Pusing juga akhirnya yang jualan. Atau sebaliknya, yang jualnya nggak murah hati, ngasih harga nggak karu-karuan. Berapa kangkung? 3 juta. 2.000 pak. Tawar aja 2.000. Nah sekarang yang jadi masalah dua-duanya sama-sama nggak ngerti, nggak mau ngamalin sunnah Nabi. Yang jualan ngasih harga nggak karu-karuan karena dalam pikirannya, nih orang Indonesia kalau nawar emang brengsek emang. Gue kasih harga tinggi sekalian. Emang begitu. Apalagi berkali-kali gitu ya, mobil second kita beli. Kita pengen ngamalin sunnah Nabi. Iya saya nggak tawar, begitu pak. Bener itu. Pak, tapi ini harganya pas nih. Iya udah pas ya. Pengen ngamalin sunnah Nabi, pengen jadi orang yang samhan idashtaro. Kalau beli tuh nggak nyusahin penjual, pengennya sedekah kepada penjual supaya penjualnya senang, supaya dapat rezeki lebih, pengennya begitu. Dikerjain kita tuh mobil hancur bobrok. Nah ini coba, ini sunnah kayak begini. Siapa yang menghidupkan sunnah ini di pasar, maka dia mencintai Nabi, kumpul sama Nabi. Mungkin sholat duhanya nggak ada, mungkin sholat tahajudnya nggak ada, mungkin Qur'annya jarang baca. Yang penting sholat wajibnya jangan ditinggalin. Dia adalah ahlus sunnah. Masuk surga lewat jalur jualan, masuk surga lewat jalur. Jadi kalau kita mau beli donat ini pagi, mau beli nasi uduk, mau beli nasi kuning, mau beli gado-gado, niatin ngamalin sunnah. Niatin ngamalin sunnah, jangan nyusahin penjual. Penjualnya ketika mau jualan niatin ngamalin sunnah, jangan nyusahin pembeli. Ada lagi nih, nah ini kayaknya lebih banyak nih. Samhan izak tado, murah hati saat nagih utang. Dan bener saat ngutang. Nah ini nih. Ini juga jadi alasan Nabi umatnya masuk surga. Jadi kalau kita nggak bisa masuk surga lewat jalur tahajud, kita nggak bisa masuk surga, nggak bisa di ahlus sunnah lewat jalur baca Quran, masuk surga lah lewat jalur ngutang dan nagih utang. Bagaimana Ustadz lewat jalur ngutang, jalur nagih utang? Kalau nagih, kalau yang bersangkutan memang lagi nggak ada banget, maka tangguhkan hutang. Ada nggak begini? Silakan dipraktekin sama orang sini. Jangan sama saya. Po, maaf nih Po. Kan bulan kemarin katanya mau bayar utang ya, punya utang ya sekarang ya. Bu RT tadi malam mah udah disiapin. Ini pagi saya punya kompor rusak. Kudu beli kompor, kalau enggak bagaimana mau masak? Ya udah dah. Kalau gitu mudah-mudahan ada rezekinya. Kapan mau dibayar lagi? Seminggu lagi deh Po, kasih duit Bu RT, seminggu lagi dah kasih waktu. Ya udah seminggu lagi ya. Nah itu tuh masuk surga lewat jalur nagih utang. Yang jadi masalah, kita udah paham, orang bikin alasan supaya kagak bayar utang. Jadi kita tagih nagihnya tuh, ya. Bayar nggak? Gue nggak peduli pokoknya.
Cari sekarang pokoknya. Jual, lu punya apa lu jual. Kenapa? Karena hutang piutang itu pada asalnya itu ta'awun, tolong menolong. Sebenarnya harus udah siap hilang itu duit. Karena dia tolong menolong. Itu amal soleh itu. Nah, yang jadi yang enak kalau ketemu dua nih, yang ngutang juga murah hati. Kok kan saya janji ya mau bayar ini hari ya, ini hari Minggu. Nah, alhamdulillah nih hari Sabtu nih saya ada rezeki, saya mau bayar utang sekarang. Oh, alhamdulillah, nggak perlu diingetin, dia bayar. Ini sekalian nih Po, ini saya ada ikan ada ikan mujair tadi beli lebih nih buat empok, buat makan di rumah. Kasih tambahan. Padahal dia nggak pernah minta tuh, yang ngutangin nggak pernah minta. Oh, itu namanya samhan, murah hati saat membayar hutang. Masuk surga dia. Ahlus sunnah dia. Maka kita bisa masuk surga lewat jalur ngutang. Yang penting kalau bayar bener, kalau bayar sesuai janji. Kalau rezekinya lebih tambahin, supaya yang ngutang juga nih kalau ketemu dua ini enak. Yang jadi masalah kalau nggak ketemu, yang ngutang lari-lari, yang diutangin nagihnya kayak ngemis karena nggak dibayar-bayar. Udah gitu dibungain lagi tuh duit renten bank keliling, nggak ketemu. Jadi Nabi selalu cari alasan umatnya masuk surga. Umatnya bisa masuk surga dari pasar bisa, dari masjid bisa, dari rumah bisa, dari sekolah bisa, dari jalanan bisa. Semua umatnya masuk surga. Kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk, illa man aba, kecuali yang nolak masuk surga. Maka apapun profesi kita, ada yang di kantor, ada yang di lapangan, ada yang jualan, ada yang guru, ada yang macam, tetap di profesinya. Ada yang dokter, tetap di profesinya. Semuanya bisa jadi jalan masuk surga. Karena itu adalah alasan yang dibuat-buat oleh Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, karena Nabi sangat mencintai umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang saya sampaikan. Sekalian kita tutup pakai doa ya, PDKM ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita niat yang ikhlas, ilmu yang bermanfaat, akhlak yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khatimah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang soleh dan solihah, diangkat derajat kita, keluarga kita dunia dan akhirat, rezekinya semua dilapangkan luas, halal dan barokah, sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terlibat di dalam acara ini, ngeluarin kue, ngeluarin uang, capeknya, lelah letihnya untuk mengadakan acara ini, menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal hammi kashifal ghammi man lam yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala rahman, ya dafi'al bala rahim. Allahumma dafa'na al bala ya arhamar rahimin irhamna wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Nah, kita cek dulu. Jazakumullah khair kasiran kepada kami ucapkan kepada Ustadz atas ilmu yang telah diberikan, sungguh penuh berkah ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya mau'izul hasanah tadi, maka sampailah kita di penghujung rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Zalfa dan saya Ahmad
mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf atas segala kehilafan. Dan sebagai kalimat perpisahan kami berdua, izinkan kami tutup dengan sebuah pantun. Cakep. Naik perahu di Sungai Musi, Cakep. dayung perlahan menuju tepian. Mantap. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk semua hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.